Kosan cewek ini dipenuhi makhluk tak kasat mata. Cerita ini berasal dari akun TikTok yang bernama Vania Aggression. Ini adalah cerita paling populer di kosan tersebut, yaitu misteri di kamar nomor 6. Jadi di lantai 1 itu ada 6 kamar, dan ke-6 kamar itu semuanya terisi, kecuali kamar nomor 6. Dari zaman dulu banget, kamar nomor 6 ini nggak pernah terisi. Semua kamar yang ada penghuninya itu dikunci, dan kuncinya itu dibawa sama mbak yang ngurusin kosan itu. Zaman kosan ini masih rame, Vania dan teman kosnya sering banget duduk di ruang tamu, dan tiba-tiba pintu kamar nomor 6 itu terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu mereka ingat banget bahwa kamar nomor 6 itu dikunci, dan itu nggak terjadi 1 atau 2 kali, tapi sering. Dan suatu hari anak kamar nomor 5 harus pindah kamar karena kamar dia itu bocor, jadi kayak harus mengungsi ke kamar yang kosong. Nah, pada saat itu kamar yang kosong hanya kamar nomor 6. Ya, jadi bermalam di kamar nomor 6. Pada malam harinya, si Vania ini ngeliat temannya masuk ke kamar nomor 6. Kemudian subuh-subuhnya dia ngeliat temannya udah tidur di sofa. Menurut pengakuan temannya, sepanjang malam itu dia nggak bisa tidur karena setiap dia menutup mata, dia itu ngerasa selalu ada laki-laki yang gede banget di depannya. Keesokan harinya temannya ini cerita tentang pengalamannya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia pernah mau nyamperin temennya yang tinggal di kamar nomor 10 yang letaknya ada di lantai 2. Kebetulan kamar nomor 10 itu adanya di pojok banget, dan untuk bisa sampai ke sana harus ngelewatin lorong super gelap. Ketika dia mau ke kamar nomor 10, dia nggak sengaja ngelihat satu sosok wanita berambut panjang, matanya melotot, pakai baju putih yang lagi ngeliatin dia sambil melotot. Di suatu hari jam 2 siang, Vania ini lagi Skype sama sepupunya. Nah, jadi konsep kosannya itu semuanya toilet luar. Waktu itu dia ke toilet dan meninggalkan sepupunya dengan keadaan Skype yang masih menyala dan pintunya ditutup. Dan waktu itu kondisi kosan lagi kosong karena semua lagi kerja dan kuliah. Nah, ketika dia balik dari toilet, sepupunya ini mengatakan, "Van, lu sombong amat. Dari tadi temen lu tuh lewat di belakang, tapi nggak kepikiran ya lu untuk ngenalin gue ke cewek." Nah, si Vania ini bingung dong karena dia sendiri di kosan. Bahkan sepupunya ini sampai sumpah-sumpah dan menjelaskan bahwa sepanjang mereka Skypean sampai si Vania ini ke toilet, cewek itu lewat-lewat pakai baju putih dan senyum ke dia, guys. Awalnya si Vania ini nggak percaya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya dia percaya karena muka sepupunya itu udah pucat, guys. Waktu pun berlalu, kemudian dia ingin pindah ke lantai 2 sendirian karena kamarnya yang lebih gede. Nah, di suatu malam, Vania ini kebangun jam 3 pagi dan mendengar suara orang yang lagi nyinden dibarengi dengan suara gamelan. Kebayang gak sih gimana rasanya kebangun terus dengar orang nyinden? Wow, ada masanya kosan ini tuh jadi sepi banget. Penghuninya sisa 2, yaitu Vania dan temannya, yang bisa dibilang introvert. Suatu hari, mbak yang ngurusin kosan ini bersih-bersih di kamar nomor 10. Mbak ini sempat nanya, apakah ada yang pernah menyelundupkan laki-laki ke kamar nomor 10? Karena pas dia nyapu, dia menemukan banyak sekali rontokan bulu kaki laki-laki. Nah, masalahnya kamar nomor 10 itu selalu dikunci. Nggak mungkin dong bisa masuk, sedangkan kuncinya selalu dibawa sama mbaknya. Nah, mbaknya ini cerita kalau ketemu sama bulu kaki laki-laki itu nggak cuma sekali, tapi udah sering. Suatu ketika kamar nomor 10 ini lagi butuh renovasi. Jadi mbak ini minta tolong sama teman tukangnya untuk mindahin semua perabotan yang ada di kamar itu ke kamar nomor 9. Keesokan harinya, semua barang yang dia pindahin ke kamar nomor 9 kembali lagi di kamar nomor 10. Nah, si mbak ini komplain lah ke Vania. Disangka Vania ini mindahin barang-barangnya karena dia satu-satunya yang tinggal di lantai 2. Vania ini jawab dong, dia nggak ada mindahin barang-barangnya. Nah, setelah hari itu, mbaknya ini cerita, setelah dia komplain, malamnya dia dapat mimpi. Di mimpi itu dia bilang dia ketemu sama sosok laki-laki yang badan besar, warnanya hitam, dan berbulu lebat. Kata mbaknya, laki-laki ini nggak seneng karena si mbak itu mindah-mindahin barang yang menjadi wilayah kekuasaannya si laki-laki ini. Waktu itu lagi musim mudik dan musim liburan. Jadi Vania memutuskan untuk pesan satu kamar untuk berdua sama temennya. Temennya ini tipe orang yang kalau tidur dengar suara dikit langsung kebangun. Dan waktu itu temennya ini mencoba untuk tidur siang dan dia ngerasa ada sosok lain di kamar itu. Karena kamarnya kecil jadi berasa banget. Mulai aneh ketika dia ngerasa bahwa sosok itu semakin mendekat dan berusaha untuk pegang payudaranya, dan posisinya tuh kayak badannya tuh udah ada di atas badan temennya ini, kayak mau menggerayangi gitu loh. Pas dia buka mata, dia nggak ngeliat ada siapa-siapa. Karena dia udah takut banget, dia langsung mencari si Vania ini. Nah, ini dia sedikit tur kosan horor si kakak Vania ini. Sesuai janji guys, ini kita spill ya kosannya. Ini penampakan lantai 1. Kejadian genderuwo ada di kamar nomor 1. Ini kamar nomor 6. Ini adalah lantai 2-nya. Yang kiri ini kamar gue. Ini lorong gelap yang dimaksud. Katanya ini adalah titik paling angker di rumah ini. Ini adalah jalan gue tiap hari kalau mau sikat gigi, mau mandi, mau ambil baju, semuanya.
Ini kamar nomor 8 yang ditempatin oleh teman gue yang indigo waktu itu. Posisinya persis di depan toilet. Si kakak Ambon pernah lihat ada cewek lagi berdiri di sini pas dia mau datang ke kamar nomor 10 yang ini. Kejadian perabotan pindah itu dari kamar 10 ke kamar 9. Ini tangga yang sering berisik tapi pas dicek nggak ada yang naik. Gimana tanggapan kalian? Serem nggak kosannya?